Sejarah singkat Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul atau yang dikenal dengan Pondok Banyu Putih atau PPMU Bakir merupakan pesantren yang sudah cukup tua di wilayah Kabupaten Lumajang. Secara legal, formal pesantren ini diresmikan pada tahun 1957 Masehi. Tepat di utara Jalan Raya Surabaya Jember jurusan Tanggul, pesantren ini mulai dirintis sejak 78 tahun yang silam. Pesantren ini bermula dari sebuah majelis taklim yang dirintis oleh Raden Kiai Haji Sirojuddin bin Nasruddin bin Isbat, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet, Pamekasan, Madura. Pembentukan majelis taklim tersebut berawal dari sebuah keprihatinan salah seorang alumni pesantren Betet yang juga santri Raden Kiai Haji Sirojuddin, yaitu Kiai Zainal Abidin Harral, saat melihat kondisi tatanan sosial dan budaya masyarakat Desa Banyu Putih Kidul yang sangat jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Budaya moral, komunisme, tindak kriminal serta berbagai tindakan kejahatan telah menyelimuti dan memberi warna kelabu di Banyu Putih saat itu. Kiai yang lebih akrab dengan sebutan Kiai Harral ini adalah seorang tunanetra yang terkenal kaya raya dengan sawah ladangnya yang sangat luas. Namun demikian, beliau adalah orang sangat dermawan dan zuhud. Melihat kondisi masyarakat saat itu, Kiai Harral yang pernah menyantri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet, Pamekasan, mempunyai keinginan untuk mendirikan majelis taklim atau tempat pendidikan dalam rangka membina moral dan akhlak masyarakat sekitar yang sangat jauh dari norma-norma ajaran Islam. Untuk mewujudkan keinginan mulia tersebut, beliau kemudian meminta pendapat, nasihat dan bantuan kepada salah satu ulama yang juga guru beliau, yaitu Raden Kiai Haji Sirojuddin bin Nasruddin bin Isbat. Pada mulanya, Kiai Harral tidak langsung mengutarakan akan keinginannya dalam mendirikan tempat pendidikan. Namun yang beliau utarakan adalah keinginannya memungut salah satu putra Raden Kiai Haji Sirojuddin. Kiai Haji Sirojuddin pun tidak langsung mengiyakan permintaan beliau, karena menurutnya anak bukan untuk dibagi-bagikan. Merasa tersentuh akan pengakuan Kiai Haji Harral yang tidak memiliki keturunan, Kiai Haji Sirojuddin akhirnya melepaskan Kiai Zuhri untuk dijadikan anak angkat Kiai Haji Harral yang pada waktu itu masih nyantri di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Merasa bahagia dengan semua itu, Kiai Haji Harral sangat menyambut bahagia dan bersedia untuk mengurus semua kebutuhan Kiai Zuhri, mulai pada waktu nyantri hingga beliau melangsungkan resepsi pernikahan. Menurut beberapa catatan, hal ini terjadi sekitar tahun 1932 Masehi atau 1354 Hijriah, atau 13 tahun sebelum Indonesia merdeka. Sejak itulah Raden Kiai Haji Sirojuddin memulai membuka babak baru di Desa Banyu Putih Kidul. Konon, tanah yang sekarang menjadi lokasi pesantren dipenuhi dengan jin dan roh-roh jahat. Bahkan, lokasi yang dijadikan pesantren ini berada di lingkungan warga brutal tak bermoral, masih suka dengan hal-hal jelek. Desa itu marak dengan pertengkaran dan celurit. Salah ucap sedikit, nyawa taruhannya. Beliau memulai kegiatan dakwahnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa tokoh dan masyarakat sekitar. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dengan penuh keikhlasan, ketawaduan dan tanpa kenal lelah rela mendatangi satu rumah ke rumah yang lain untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam
sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memulai dakwah sirronnya kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang dekatnya. Sekitar tahun 1940 Masehi, Majelis Taklim baru bisa didirikan setelah melakukan akulturasi dengan masyarakat setempat. Majelis Taklim ini diawali dengan pemberian pemahaman ajaran Islam dan amalan praktis sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1944 Masehi, Raden Kiai Haji Sirojuddin dan Kiai Harral serta dibantu oleh masyarakat sekitar berhasil membangun sebuah masjid sebagai sarana ibadah. Hari demi hari, fungsi masjid pun kian berkembang, bukan sekedar tempat ibadah tapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat memberi mau'izah hasanah dan pengajian. Masyarakat pun mulai banyak berdatangan untuk belajar ilmu agama. Untuk itulah, beberapa tahun kemudian pembangunan pun dilanjutkan dengan mendirikan Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan agama. Berkat perjuangan Kiai Harral dan Raden Kiai Haji Sirojuddin ini, masyarakat kian hari semakin banyak yang bersimpati. Tak hanya masyarakat sekitar, dari wilayah luar Lumajang pun mulai berdatangan untuk menuntut ilmu agama di Banyu Putih, sehingga karena rumahnya yang jauh ada santri yang ingin menetap di pondok pesantren ini. Konon, santri angkatan pertama yang menetap di pondokan madrasah saat itu hanya 4 orang. Seiring dengan bertambahnya waktu, santri pun kian bertambah banyak sehingga memerlukan perhatian penuh dan membutuhkan tenaga pengajar yang banyak pula. Untuk itu, Raden Kiai Haji Sirojuddin yang tidak bisa menetap di Banyu Putih karena mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pengasuh di pesantrennya, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan, mengutus Kiai Sufyan Miftahul Arifin, salah satu santri seniornya sebagai guru tugas untuk mengajar para santri dan masyarakat di Banyu Putih. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kiai Sufyan menetap di Situbondo, tepatnya di Desa Seletreng, dan merintis pesantren sendiri di sana, Pondok Pesantren Sumber Bunga. Setelah itu, Kiai Sufyan diganti dengan guru tugas berikutnya yang juga santri senior Raden Kiai Haji Sirojuddin, yaitu Kiai Son Haji. Di samping tugas mengajar, kedua tokoh tersebut juga mendapatkan tugas khusus dari Raden Kiai Haji Sirojuddin untuk menjadi pengasuh sementara di Banyu Putih. Karena putra beliau, Lora Zuhri bin Sirojuddin, yang dipersiapkan untuk menjadi pengasuh saat itu masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, sehingga pada waktu itu pesantren Banyu Putih belum resmi didirikan karena belum ada pengasuh yang tinggal menetap di pesantren itu. Tugas-tugas pengasuh untuk sementara digantikan oleh guru tugas. Baru pada tahun 1957, setelah Raden Kiai Haji Zuhri menyelesaikan studinya di pesantren Sidogiri dan kembali ke Banyu Putih, maka Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul secara resmi didirikan dengan ditandai piagam resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hari demi hari, nama PPMU semakin terdengar di masyarakat luas. Banyak masyarakat tertarik untuk memondokkan anaknya di PPMU ini, sehingga jumlah santri pun kian bertambah dan meningkat. Saat itu, pembelajaran kitab kuning pun masih dilaksanakan secara tradisional, yaitu metode watonan dan bandongan. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan semakin meningkatnya jumlah santri yang bertambah pesat, pengurus pesantren melihat bahwa metode pembelajaran watonan dan bandongan dengan jumlah santri yang sangat banyak sudah mulai kurang efektif. Berangkat dari kondisi tersebut, pada tahun 1976 mulailah dirintis pendirian Madrasah Diniyah yang juga diberi nama Miftahul Ulum sebagai salah satu solusi agar pembelajaran kitab kuning tidak hanya dilaksanakan secara watonan dan bandongan, tetapi juga dilaksanakan secara klasikal dan berjenjang. Pendirian ini
ditandai dengan pembangunan beberapa kelas sederhana sebagai sarana dan tempat belajar yang dibangun di sebelah barat masjid pesantren tidak jauh dari asrama santri. Saat itu, Madrasah Diniyah dikelola dengan manajemen sederhana dan menggunakan kurikulum lokal yang disusun oleh pihak pengurus pesantren. Pada awal berdirinya Madrasah Diniyah, Raden Kiai Haji Zuhri sebagai pemegang kebijakan tertinggi di pesantren menunjuk Kiai Ba'is Suaidi, salah satu menantunya, sebagai kepala Madrasah Diniyah pertama. Penamaan pesantren dan Madrasah Diniyah dengan nama Miftahul Ulum ini karena tafa'ulan wa tabarrukan dari pesantren leluhurnya, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan atau pesantren kakeknya Kiai Haji Sirojuddin, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen, pesantren buyutnya Kiai Haji Nasruddin, dan juga nama Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri, pesantren alma mater Raden Kiai Haji Zuhri. Sejak Raden Kiai Haji Zuhri kembali ke pesantren Miftahul Ulum sebagai pengasuh, Kiai Son Haji kemudian menyerahkan kepemimpinan PPMU kepada Raden Kiai Haji Zuhri. Tak lama kemudian, atas saran dan bantuan dari Raden Kiai Haji Zuhri, Kiai Son Haji merintis pendirian pesantren baru yang tak jauh dari PPMU, yaitu di Desa Banyu Putih Lor, yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Raudhatul Jadid, yang hingga saat ini tetap eksis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.